Nah, novel Animal Farm karya George Orwell sendiri menceritakan tentang dunia perpolitikan klasik pada masa Perang Dunia II dan juga di dalam dunia perpolitikan negara Uni Soviet. Nah, cerita novel ini nih diawali dari seorang lelaki bernama Pak Jonas. Dia merupakan seorang lelaki yang malas dan juga pemabuk berat. Pak Jonas ini memiliki peternakan yang dinamakan peternakan manor. Pada suatu hari ini, Pak Jonas ini lupa memberikan makan kepada binatang-binatang ternaknya. Nah, tibalah pada suatu malam saat Pak Jonas ingin menutup peternakannya, ternyata ia lupa atau tidak menutup semua pintu peternakan itu karena sedang mabuk berat. Nah, karena hal itulah terdengar suara ribut dan juga berisik dari kepakan sayap dari kandang ayam yang ternyata merupakan pintu yang belum ditutup oleh Pak Jonas karena ia mabuk berat. Karena sebuah binatang terbangun nih dan tidak bisa tidur pada malam itu, akhirnya si tua major yang merupakan babi tertua di peternakan itu mengumumkan bahwa akan diadakannya rapat pertemuan pada malam itu untuk membahas sebuah mimpinya yang aneh nih. Akhirnya semua hewan berkumpul di lumbung besar dan juga setelah itu si tua mayor ini menceritakan mimpinya bahwa dia bermimpi mengenai keadaan bumi setelah manusia punah. Selain menjelaskan mimpinya yang aneh, dia juga menjelaskan nih pemikiran mengenai ketidakadilan yang menimpa para hewan. Salah satu contohnya adalah bahwa hewan selalu diperbudak oleh manusia, yang dimana manusia selalu memperoleh keuntungan berupa tenaga, telur, susu, dan juga dari hewan tersebut. Nah, contoh lainnya itu seperti tidak memberi makan teratur nih dari manusia ke hewannya, serta tidak mengurusi kehidupan binatang yang sudah memberikan keuntungan tersebut. Si babi tua major menjelaskan bahwa para hewan perlu adanya sebuah kebebasan dan juga tingkah laku manusia yang sangat tidak adil. Major juga mengatakan bahwa para hewan perlu menumbangkan manusia agar hasil keuntungan yang dihasilkan hewan dapat digunakan untuk para hewan itu sendiri, bukan untuk manusia. Setelah itu, Major kembali juga menceritakan mimpi anehnya mengenai keadaan bumi setelah para manusia musnah sambil diiringi lagu binatang Inggris. Beberapa hari berlalu, para binatang mulai memikirkan apa yang sudah dijelaskan oleh si babi tua Major. Namun setelah beberapa hari nih, kemudian Major ditemukan sudah meninggal dengan keadaan ia sedang tertidur. Setelah para hewan mendengar kabar tersebut, akhirnya mereka mulai mengadakan nih pemberontakan untuk hidup bebas dari genggaman manusia. Pemberontakan itu dipimpin oleh dua babi cerdas, yaitu Snowball dan Napoleon. Pemberontakan pertama terjadi di kandang sapi, di mana para hewan melakukan baku hantam dengan manusia dan juga petani lainnya. Pada pemberontakan ini, para hewan di peternakan Pak Jonas menang, sehingga peternakan tersebut diubah namanya dari peternakan manor menjadi peternakan hewan. Selesai menang, akhirnya peternakan hewan dipimpin oleh kedua babi cerdas, yaitu Snowball dan Napoleon. Namun, Snowball dan Napoleon memiliki tujuan yang berbeda. Snowball sendiri memiliki tujuan untuk membuat kincir angin sehingga memudahkan pekerjaan mereka, para binatang. Nah, kalau si Napoleon, dia itu pengen agar hewan itu bekerja keras agar hasil pangan yang dihasilkan itu dapat sangat melimpah. Kedua tujuan tersebut ini berbeda sehingga Snowball dan Napoleon harus mencari suara terbanyak dari para hewan di peternakan hewan. Dimulailah sebuah pidato pemimpin antara Snowball dan juga Napoleon. Pidato pertama dilakukan oleh Snowball, setelah itu Napoleon pun naik untuk berpidato. Namun saat di belakang panggung nih, Napoleon menyuruh para anjing galaknya, yaitu pengikut setianya, untuk mengejar agar si Snowball ini lari keluar peternakan hewan. Napoleon juga membuat isu-isu yang sangat menyeramkan, yaitu mengenai Snowball yang ternyata merupakan mata-mata dari manusia, dan juga dia mengatakan bahwa Snowball sendiri mengingkari janji. Sehingga dengan adanya isu tersebut, akhirnya Napoleon menjadi pemimpin di peternakan hewan tersebut. Napoleon pun mulai memimpin prinsip awal peternakan hewan tersebut yang masih dipegang erat, yaitu berkaki 4 adalah bagus, sedangkan berkaki 2 adalah jelek. Namun seiring berjalannya waktu, Napoleon diubah penglihatannya dengan harta dan pangan yang begitu melimpah. Hingga pada suatu hari dia mengubah prinsip pada peternakannya tersebut menjadi berkaki 4 adalah bagus, sedangkan berkaki 2
adalah lebih bagus. Mendengar prinsip yang berbeda tersebut membuat para hewan kebingungan mengapa Napoleon melakukan perubahan prinsip tersebut. Dan ternyata setelah dilihat secara keseluruhan oleh para hewan di peternakan hewan tersebut, ternyata Napoleon melakukan kerjasama dengan manusia untuk menjual hasil pangan yang dihasilkan oleh hewan di peternakan tersebut. Hewan-hewan yang ada di peternakan tersebut merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Napoleon yang mengingkari janji tersebut dengan mengubah prinsip peternakan hewan itu juga. Akhirnya, semakin kesini semakin lama pemimpin Napoleon sangat tidak bisa diberikan maaf lagi karena sudah melakukan penegasan dengan membunuh banyak hewan dan juga melakukan tindakan kewenangan yang semena-mena akibat kekuasaannya yang berada di atas. Nah, yang pada akhirnya nih, para hewan melihat sendiri bahwa Napoleon dan juga manusia ini sedang bermain kartu sambil tertawa dan juga minum alkohol di atas meja. Hal itulah yang membuat para hewan-hewan di peternakan hewan itu tidak bisa lagi membedakan yang mana manusia dan yang mana hewan. Karena Napoleon sendiri, si hewan ini dia melakukan kegiatan seperti manusia, yaitu seperti meminum alkohol, tidur di ranjang. Padahal dari awal oleh si babi tua minor ini bahwa dia bilang kalau misalkan hewan itu tidak boleh meniru apapun yang dilakukan oleh manusia. Namun si Napoleon ini mengingkari janji. Yang sebelumnya juga Napoleon mengusir Snowball dengan mengatakan isu-isu yang memang sebenarnya tidak dilakukan oleh Snowball. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada novel tersebut dijelaskan kekuasaan itu dapat membutakan setiap orang. Jadi jikalau memang kekuasaan itu sedang berada di atas, kekuasaan itu bisa sangat membutakan orang yang memegang kehendak terhadap kekuasaan tersebut. Sekian pemaparan materi resensi dari Animal Farm karya George Orwell. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.